Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Madura TV Net akan mengulas sedikit tentang bujuk Macan Alas Waru dan karomah beliau. Nama bujuk Macan Alas alias Raden Macan Alas di Madura, khususnya di Pamekasan Sumeneb cukup populer. Namun dewasa ini, nama tokoh ulama besar di Kecamatan Waru, dulu Kawedanan, Kabupaten Pamekasan tersebut bahkan dikenal tak hanya di Pulau Garam, melainkan hingga wilayah Jawa Timur, khususnya di kawasan Tapal Kuda. Cucu penguasa Sampang. Nama bujuk Macan Alas banyak ditemui di catatan keluarga Kiai di Pamekasan, daerah pantai utara Pantura, Madura, dan keluarga keraton di Sumeneb dan Sampang. Di catatan silsilah Sumeneb susunan almarhum KRB Muhammad Mahfuz Wongsoleksono, mantan Wedana Kangayan, tertulis nama Raden Macan Alas, Waru, Pamekasan. Nama Raden di depan nama Macan Alas menunjukkan gelar kebangsawanan. Ya, Raden Macan Alas memang putra seorang pangeran di Sampang. Ayahnya bernama Pangeran Sosrodipuro atau Surodipuro, dengan tambahan keterangan Sawah Pele, Sampang. Kembali pada silsilah Raden Macan Alas, Panembahan Sampang dengan Adipati Pramono Sampang jelas beda. Panembahan Sampang merujuk pada Kiai Putra Menggolo yang pasareannya di Petapan, Labang, Bangkalan. Sedang Adipati Pramono adalah anak Pangeran Demang Klakaran. Adipati Pramono bersaudara dengan Raden Aryo Pragolbo, Pangeran Arosbaya, ayah Panembahan Lemah Dhuwur, leluhur dinasti Cakraningrat Bangkalan. Di catatan keturunan Kiai Putra Menggolo di Labang, nama Pangeran Sabapele ini jelas tercatat. Begitu juga saudara-saudaranya, seperti Kiai Koneng yang nama aslinya Gusti Yudo Laksono, kata Lora Yahya, salah satu pemerhati silsilah sekaligus keturunan Kiai Putra Menggolo di Petapan. Di sisi kecenderungan bahwa Pangeran Sabapele masih ada hubungan darah dengan Panembahan Ronggo Sukowati memang ada. Salah satu alasannya ialah, salah satu putra Raden Macan Alas, yaitu Raden Sutojoyo adalah salah satu menteri keraton Sumeneb yang berkedudukan di Sotabar, pesisir utara. Di sana beliau juga tercacat sebagai penjaga pintu gerbang keraton. Seperti diketahui, jalur utama di masa lampau ialah jalur utara. Namun, alasan tersebut bisa jadi tidak lagi menonjol saat sejarah menyajikan fakta bahwa salah satu Raja Sumeneb, Pangeran Panji Pulangjiwa merupakan Tragiri Kedaton, dan masih keluarga dekat Kiai Putra Menggolo bin Sunan Cendana. Kemungkinan lain, meski perlu kajian lagi, Pangeran Sabapele menikah dengan anggota keluarga Panembahan Ronggo Sukowati, ujar Gus Mulis. Alasan Mulis, kadang penulisan dahulu menantu dianggap anak, sehingga di salinan setelahnya keterangan menantu itu hilang. Ia menyodorkan beberapa contoh. Sementara putra Raden Sutojoyo yang bernama Raden Entol Anom merupakan Pati Sumeneb yang bergelar Raden Aryo Onggodiwongso, di sebuah stambuk atau cacatan silsilah zaman kolonial. Istri Raden Onggodiwongso ini berasal dari Kasepuhan Surabaya, adik dari Tumenggung Jimat, sama-sama putra Tumenggung Onggojoyo, anak Pangeran Lanang Dangeran. Pati ini sebuah jabatan prestius. Dahulu menjadi pembesar keraton di samping memiliki hubungan kekerabatan dengan raja, juga mesti memiliki karisma atau pengaruh yang disebabkan pribadinya yang mumpuni di bidang keilmuan, kedikjayaan, dan karomah. Jadi, tak setiap anggota keraton memiliki kesempatan untuk duduk di jajaran kepemerintahan, baik sebagai pejabat negara, atau penasihat. Nah, mengenai hubungan kefamilian, jika mengacu pada posisi Pangeran Sabapele sebagai saudara Panembahan Ronggo Sukowati, maka posisi Raden Entol Anom masih bersaudara sepupu dengan Pangeran Rama Cakranegara kedua Adipati Sumeneb. Seperti diketahui, Pangeran Rama adalah anak Pangeran Gatot Kaca Adikara pertama bin Pangeran Purboyo bin Panembahan Ronggo Sukowati. Ibu Pangeran Rama ialah Putri Tumenggung Yudonegoro, Adipati Sumeneb. Namun sekali lagi itu tetap tidak bisa dipastikan. Karena di Sumeneb seperti diketahui juga ada Pangeran Pulangjiwa, Adipati Sumeneb, yang juga menantu Yudanegara, juga mertua Pangeran Rama. Nah, Pulangjiwa ini berdasar catatan silsilah keraton Sumeneb masih turunan garis pancer dari Pangeran Gebak, Paman Sunan Cendana.
Jadi juga masih ada hubungan sepupuan dengan turunan Panembahan Sampang Putra Menggolo, Bimbu Gusmulis, akhir Oktober lalu. Perbedaan versi yang berkembang di kalangan pemerhati dan ahli silsilah Madura terkait Raden Macan Alas jelas tak mengurangi nama besar tokoh yang kewaliaannya begitu terkenal ini. Meski mayoritas catatan kuno menyebut beliau sebagai cicit garis laki-laki, pancaran laki-laki dari Sunan Cendana. Pasareannya yang berada di kawasan yang jauh dari perkotaan tetap ramai. Peziarah dari segenap penjuru. Ada kisah atau riwayat setempat mengenai Raden Macan Alas. Kedatangan beliau ke Waru disebut dalam rangka dakwah dan menyadarkan masyarakat di sana yang dikenal sarangnya orang-orang Dikjaya dan Linui, namun jauh dari kehidupan religuis. Kisah lain di Waru konon dikuasai sekelompok orang yang menindas masyarakat kecil. Dengan karomah beliau masyarakat di sana berhasil ditundukkan, sehingga Raden Macan Alas dijadikan pemimpin dan guru. Sebuah riwayat dari Bindara Badri, Pakong, konon Raden Macan Alas sedang wafat 2 kali. Kali pertama dimakamkan di Pasarean yang dikenal hingga saat ini, dan ramai diziarahi. Setelah itu beliau tiba-tiba muncul lagi, dan wafat beberapa tahun setelahnya. Dan dimakamkan di sebelah timur Pasarean pertama, kata Badri. Meski beberapa kalangan meyakini bahwa Pasarean kedua itu adalah petilasan saja. Daerah Waru memang dikenal sebagai kawasan atau bumi Waliullah di Pamekasan. Di sana juga ada Pasarean Kiai Agung Waru atau Pujuk Agung dan Kiai Bayan atau yang dikenal dengan Bujuk Bayan. Kiai Bayan adalah putra Kiai Agung Waru. Ibu Kiai Bayan, Nyai Agung Waru dikenal sebagai waliullah perempuan yang melegenda hingga kini. Nyai Agung adalah putri Raden Entol Janingrat, anak Raden Sutojoyo bin Macan Alas. Keturunan Macan Alas menyebar di Pamekasan hingga daerah Tapal Kuda. Beberapa pesantren besar di Pamekasan, seperti Ponpes Banyuanyar dan Bata-Bata, tokoh-tokohnya merupakan keturunan Raden Macan Alas dari jalur Nyai Agung Waru. Begitu juga pendiri Ponpes Tempurejo Temporan Jember, Kiai Haji Ali Wafa bin Abdul Hamid bin Itsbat. Termasuk juga istri Kiai Haji Zaini, pendiri Ponpes Nurul Jadid, Paiton. Dari jalur istri Kiai Abdul Hamid, yaitu Nyai Nur Halimah, putri Kiai Congkok, Pakes, Kataka, Ali Mukit Tempurejo. Sedangkan peninggalan Pujuk Macan Alas yang sampai saat ini masih terlihat jelas dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar yaitu, mata air dengan sumber air yang sangat besar. Sehingga, masyarakat sekitar bisa bercocok tanam dengan mudah dengan hasil melimpah. Masyarakat memberi nama peninggalan beliau dengan nama, Sumber Taman. Itulah diantara karomah Pujuk Macan Alas. Semoga bermanfaat.